Eh, buka materi Bu, kita masih mereview dan saya kalau ada hal-hal yang belum diajarin kita langsung ajarin ya. Kita terakhir kemarin kata benda, ya, kata benda, ya, ciri-ciri kata benda. Kita mulai kata benda ya. Oke, Bapak Ibu semuanya mohon buka kamera. Bu Reni, Eva Delina, kamera dibuka, Bu Sesma Herni, Bu Elviana Sri, Pak Embri, Pak Inar, semua ke kamera ya. Baik, kita mulai dulu. Kemarin coba dibaca lagi oleh Bu Yeti. Kita mulai terakhir kemarin kata benda ya. Ciri-ciri kata benda kemarin ya. Iya, Bu ya. Coba dibaca Bu Yeti. Baca KBKK 14 itu, baca dulu. Ciri-ciri kata benda. Kata benda poin 4 Ermami. Baca Bu. Baik, Bu ya. Oke. 4. Kata benda. Kata benda adalah kata yang bermakna benda dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ya. Pertama, dimulai dengan huruf alif lam. Contoh, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Asy-Syamsu, Alhamdu, Al-Kitabu, Al-Insanu. 2. Dimulai dengan mamimu. Contoh, Masyriqun, Maqribun, Mirfaqan, Muslihuna, Murtafaqan, Masjidun, Miftahun, Muslimuna. Yang ketiga bertanwin. Contoh, Sabran, Usran, Rusdan, Karimin, Maskubin, Ma'lumin, Summum, Bukmum, Umyum. 4. Dimulai dengan huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang mengkasrahkan pada huruf terakhir pada kata benda. Huruf jar yaitu bi, li, ka, min, ma'a, an, fi, ala, ila, qubba. Ya. Contoh, bil ghaibi, kamasali, minas samai. Yang kelima, yang bermakna benda, nama orang, nama tempat, dan lain-lain. Contoh, Yusufu, Musa, Arafatu. Yang ketujuh, berakhiran ta marbutah. Contohnya, akhiratun, ummatun, jannatun. Oke, terakhir itu ya kemarin ya. Ya, Bu ya. Oke ya, terakhir ini ya. Ya, Bu ya. Ya. Oke, ini tanda-tanda kata benda ya, secara umum dulu. Bapak Ibu, jadi kalau menyebut kata benda, tandanya apa? Ada alif lam, ada mamimu. Ya. Tanda kata benda ya, alif lam. Yang nampak langsung ya, alif lam. Apalagi mamimu, an, in, un, huruf jar. Ini apa huruf jar ya? Bi, li, ka, ma, an. Ada apa aja itu ya. Kemudian nama benda, nama, sudah nama. Musa, Yusufu, Arafat, Adam, Ibrahim, dan sebagainya. Itu nama, baik nama orang, nama tempat. Kemudian berikutnya kata majemuk nanti kita bahas khusus. Kemudian tamar buta. Nah, ada tamar buta. Tamar buta. Tamar buta ini tanda juga kata benda ya. Sampai situ kemarin ya. Oke. Hari ini kita lanjut. Sebelum kita masuk materi baru, Bapak Ibu ada pertanyaan untuk ciri-ciri kata benda. Ciri-ciri ya. Silakan bertanya kalau ada yang bertanya. Ciri-ciri kata benda ada pertanyaan? Alif lam di depan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dicirikan diantaranya alif lam itu tidak bisa ketemu dengan tanwin. Kenapa, Ya. Bu? Kalau ada alif lam, maka tidak ada tanwin. Misalnya kata kitab, ya. Kitab. Kalau dia tidak ada alif lam, dia tanwin. Tapi begitu dikasih alif lam, maka dia tidak boleh tanwin kitabu jadinya. Jadi tanwin dan alif lam saling menghilangkan.
Alif lam menghilangkan tanwin, tanwin menghilangkan alif lam. Jadi dia kalau alif lam saja, tanwin saja. Gitu ya Pak? Cuma alasannya kenapa gitu loh Bunda? Itu gramatikal Pak. Oh, gramatikal ya. Ya, kalau memang itu apa? Kenapa Rusia menghilang? Kan gramatikal alasannya. Ya. Kenapa ada ya di depannya kalau untuk kakak sade Pak? Bisa dijawab Pak? Ya karena Kenapa KKS. kenapa kakak sade itu ada ya di depannya? Ada a, ada a, dan ada na. Itu kan gramatikal ya Pak? Ya. Rumus, ya kan? Nah, begitu juga alif lam. Kenapa alif lam menghilangkannya itu alasan gramatikal ya? Gitu Pak? Ya Pak. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke silakan kalau masih ada yang lain, silakan Bapak Iya. Ibu. Kalau Iya. saya ini Ya. Pak Berguna, kalau A Silakan. itu kemudian digabungkan dengan ciri yang lain, mimu itu boleh Bu ya? Boleh. Al-musyrikin boleh, kan tadi ada ayat itu. Al-musyrikin, kan ada minal musyrikin. Alif lam dengan mu kan boleh. Baik, Ya. terima kasih Bu. Alif lam mu tamar buta boleh. Cuma alif lam dan tanwin aja yang nggak bisa digabung. Buya, Ya. apakah selalu yang beralif lam itu menunjukkan kata benda dalam Al-Quran? Insya Allah. Ah, ya. Bahasa Inggrisnya Z, Bu. Kalau Z itu ada kata Z, di belakang ini apakah kata benda? Bahasa Inggris? Kata benar. Z. Iya, Z, kata United benar. Kingdom. Apakah United Kingdom kata benda? Ya, Z. Z, White House. Kata benda White House-nya? ya. Ya, kena Z-nya. Ya. Jadi alif lam sama dengan Z dalam bahasa Inggris kurang lebih. Barangnya udah jelas, tertentu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Buya, Ya, silakan. Buya izin bertanya. Buya, Silakan, ini ada yang cirinya dimulai dengan huruf jar. Huruf Ya. jar adalah huruf yang mengkasrohkan pada huruf Ya. terakhir kata benda. Ya. Andaikan ada yang ujungnya berarti ujungnya misalnya fathah depan nggak mungkin depannya ada bi gitu misalnya ya, Buya. Dia patah nggak ada. Jar itu dia mengkasrahkan. Sifat jar mengkasrahkan. Misalnya minal, min. Ini kan huruf jar nih. Minallah. Maka Allahnya pasti kasrah. Minallahi. Nggak bisa minallaha atau minallahu. Harus minallahi. Oh, Mereka huruf jar itu contohnya dalam Quran. Coba Ibu buka Al-Quran. Coba buka Al-Quran. Nah, kita buka Al-Quran dulu. Coba kita lihat di surat Al-Baqarah 17. Kita buka Al-Baqarah 17. Oke, lihat dulu ya. Nah, di sana ada kata-kata kamasali. 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 Ketemu Al-Baqarah ayat ke 17. 17. Kamasali. Ya. Nah, jadi itu kamasali itu kasrah dia. Karena pengaruh ka. Oh. Ya. Ya, nah, kamasali itu ya. Oke, Pak? Coba lagi kita. Mirabbihim. Ayat kelima. Mirabbihim. Berapa Buya? Ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim. Rabbi. Nah, Rabbi. Ini KBM, ntar dulu, jangan dulu itu. KBM jangan dulu ya, KBM ntar. Oh, jangan KBM dulu. Oh, KBM nanti kan ada pasal khusus. Bil ghaibi itu Bu ya. Bil ghaibi. Ya. Ya, oke. Bil ghaibi ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Ya, bil ghaibi. Bil ghaibi. Bil ghaibi. Bi-nya kasrah. Bi-nya kasrah. Wabil akhirati juga ada Bu ya. Apa? Wabil akhirati. Ya. Bil akhirati. Akhirati. Itu dua tanda. Cirinya di situ ya. Banyak, Bu. B-nya urjer, ada alif lam, ada tamar buta. 3 tanda di situ. Ada B, ada alif lam, dan ada tamar buta. Tanda kata bendanya. Ya. Ya. Yang ayat 16 bil huda. Gimana itu Bu ya? Huruf sia. Saya kan huruf sia. Oh iya. Maaf Bu ya. Kalau sia boleh.
Oh iya. Iya. Ya, Rusia itu nanti spesial perlakuannya. Iya. Kasih Bu ya. Oke. Oke, cukup ya. Kita nanti sambil praktek ya Bapak Ibu ya. Kita praktek nanti. Nah, kita sekarang masuk dulu ke KBKK. Halaman berikutnya. Kita, Bapak Ibu, halaman berikutnya halaman 21 ya, KBKK. Di sini Bapak Ibu kita terangkan hanya 3 pola. Pola berikut ke bawahnya sambil latihan nanti ya. Kenapa? Karena yang banyak tampil dalam Al-Quran itu ada 3 pola ini. Pertama pola fa'ala, BKK ya. Yang kedua pola fa'ala. Yang ketiga pola af'ala. Apa itu KBKK? Kata benda yang berasal dari kata kerja, KBKK. Yaitu kata benda yang berasal dari kata kerja atau sebaliknya kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang menjadi benda. Misalnya Bapak Ibu KBKK, misalnya dalam bahasa Indonesia saya mencoba mencari jembatannya dulu ya. Kata kerja menulis, kata bendanya apa Bu? Yulisa Brini. Sabirin ya. Menulis kata kerja, kata bendanya apa? Tulisan. Tulisan. Oke. Melihat, kata bendanya apa? Penglihatan. Penglihatan. Oke. Memukul, kata bendanya apa? Pemukul. Memukul, kata bendanya Pukulan. pukulan ya. Mendengar, kata bendanya apa? Dengaran. Jadi Bapak Ibu, kata KBKK adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Duduk, apa kata bendanya itu? Dudukan. Petunjuk ya. Dudukan. Duduk, Tempat duduk. kata bendanya apa? Kedudukan. Atau penduduk. Penduduk. Kedudukan. Dudukan. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas Ibu tahu kata KBKK adalah kata benda yang berasal dari kata kerja ya. Jadi kata benda yang berasal dari kata kerja itu dalam kurung buat Bu KBKK ya. Dalam kurung buat KBKK ya. Oke, KBKK. Kita ambil yang 3 pola ini aja ya. 3 pola KBKK. Oke ya. Oke. Ambil yang paling banyak. Pola fa'ala. Pola fa'ala ini dalam materi kita itu hanya contoh-contoh. Jumlahnya adalah unlimited. Jumlahnya apa Bu? Unlimited. Tidak terbatas. Nah, Tak ya, terbatas. tidak terbatas. Tempatnya di mana? Kalau dalam kamus, dalam tanda kurung. Ada kata kataba. Ini apanya Bu? Kataba ini adalah KKR. Ya. KKR atau akar kata. Ini akar kata ya. KKR atau akar kata. Oke. Yang keduanya apa? Yang keduanya ini apa? Ibu Evi Devita. Bu Evi Devita saya tanya. Kata ba, di keduanya dia apa Bu Evi Devita? Yak tubuh. Yaktu. Yaktu ini apa ini? Bentuknya KKSAD. KKSAD. Yaktu. Ini KKSAD. Nah, KBKK-nya di belakangnya ini semuanya. Ini ada 1, 2, 3. Yang polanya bermacam-macam. Sekarang Bu Evi Devita coba buka kamus Mahmud Yunus. Nah, kata-kata apa dibuka? Kata apa? Buka. Coba bacakan yang urutan 3 sampai habis di belakangnya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kataba. Ya. Yak tubuh. Katban. Ah, dibaca katbun aja, Bu. Ya, kita baca katbun. Katbun ya. Kita Katbun. baca katbun. Oke, apa lagi, Bu? Kitaban. Kitabun. Kitabun ya. Kitabun ya. Kitabun. Kitabun. Apa lagi? Kitabatun. Kitabatun. Oke, kitabatun. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi KBKK-nya ada 3. Bapak Ibu. KBKK dari kata-kata ba ada 3 dalam tanda kurung. Itu KBKK-nya. Nah, kita yang penting bisa baca pola. Kata katbun polanya apa ini? Ini polanya adalah fa'lun. Pak Lun. Fa'lun. Yang penting bisa baca pola.
Apa akar katanya? Huruf pertama akar kata fa, ini ain, ini lam. Fa-nya patah, ainnya sukun, ba-nya doma. Jadi katbun polanya fa'lun. Maklum. Kitabun apa polanya nih? Fi'alun. 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 Pola, yang penting baca pola. Apa lagi satu lagi? Kitabatun. Kitabatun fi'alatun. Alatun. Fi'alatun. Fi'alun. Mungkin ini untuk yang laki-laki ya. Fi'alatun untuk perempuan. Mungkin ini buku, ini mungkin makalah. Kita nggak tahu, nanti kita lihat di ayat ya. Apa beda fi'alun dengan fi'alatun? Hanya gendernya yang berbeda. Tapi mungkin juga nanti terjemahannya fi'alun mungkin buku, fi'alatun mungkin makalah. Bisa jadi seperti itu nanti ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita yang penting bisa baca pola. Pola kata kerjanya fa'ala. Nah, itu dalam kata-kata apa. Jadi tempatnya di mana Bapak Ibu? Di dalam kurung, di urutan ketiga, bisa keempat, bisa kelima. Itu semuanya KB, KK. Plus, andai saja di sini punya terang tambahan, maka akan dia dibuat ubah lagi. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Di dalam kurung itu. Nah, kita lihat di luar kurung. Tapi pendek lah. Ada kata kitabun. Kalau yang ini panjang. Nah, ditambahin jamaknya kutbun, kutubun. Coba lihat di halaman 367. Berarti dia menerangkan kata tunggal, ganda, tunggal dan jamak. Coba lihat Bapak Ibu. Ada tambah lagi itu. Coba lihat. Ada kitbatun. Ada kitbatun. Apa itu? Kitbatun. Fi'latun. Batun, polanya apa itu? Fi'latun. Fi'latun. Fi'latun artinya apa? Fi'latun artinya apa? Itu. Fi'latun artinya Sekawan. Menyalin. Menyalin. Hal menyalin, menurun. Menurut kitab ya. Oke, kita lihat aja nanti. Lalu di bawahnya ada kitabun. Itu menguraikan jamak tunggalnya. Kitabun tunggalnya, kutbun dan kutubun jamaknya. Kutubun jamak. Jadi kutbun itu polanya apa tuh? Fu'lun. Nah, di tempat lain fu'lun ini mungkin tunggal, di sini jamak. Jadi ini tunggal ganda jamak, kita lihat kamus saja nanti ya. Dia kutbun bisa kutubun. Jadi ini biar kita serahkan ke kamus. Ini kita ikutin kamus saja. Kamus saja ya. Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak lihat kamus bisa terjebak kita kitabun dibilang jamak ya Bu ya. Iya. Jadi kita lihat kamus saja. Maka selalu pagi-pagi tampil kata benda KBKK subjek tunggal, subjek domatain, jamak sesuai kamus. Nah, kita kamus saja karena bisa jadi satu kata polanya ini di kata lain tunggal, di kata lain jamak, sebaliknya di kata lain jamak, di sini mungkin tunggal. Maka kita selalu mengatakan sesuai kamus. Nah, itu ketubuhan. Nah, oke, sekarang kita coba lihat kata yang lain. Misalnya kita acak Bu ya. Kita mencoba mengacak ya. Kita acak kamus, kita mencoba memahami KBKK yang ada dalam kata-kata tersebut ya. Kita cari yang ada dalam ayatnya. Saya mencoba mengacak. Untuk kata-kata ba, oke Bu ya. Kata-kata ba, kata KBKK-nya ada katbun, kitabun, kitabatun, atau kitbatun. Banyak itu, ada 4 itu kan? Ada 4 modelnya kan? Sudah? Ada lagi kutabun. Ada lagi itu. Jadi semuanya biarlah ada dia. Nanti kita lihat kamus saja. Nah, sekarang coba kita lihat di kata lain. Ya. Saya mencoba mengacak satu kamus. Nah, saya coba acak. Ceklek. Nah, saya ada di halaman 193. Halaman 193, 192, 193. Buka Ibu ya. 192, 193. Oke? Iya, Bu ya. Oke, saya mulai dari 192. Ada kata-kata syadaha. Temu, Bu? Syadaha. Temu. Bingung kan? Belum Bu ya. Memecahkan. Syadaha ya Bu ya. Syadaha. Syadaha. 192. Memecahkan. Ya. Benda KBKK-nya coba lihat di situ. Apa tuh? Syadahan. Ya. Jadi baca syadkhun berarti fa'lun. Berarti polanya fa'lun. Oke.
Sadaka Baik, kok nggak itu ketemu ya, Bu ya? Ki mangitna samba. Oke, Di bawah Ya. Pak, di bawah 5 baris dari bawah. ya. Oke, Halaman dari 192. 92. Kita melihat KBKK-nya. Kita lihat KBKK-nya. Sadakhan, apa polanya itu? Fa'lun ya. Faklun. Kita cari lagi. Ada lagi nggak yang lain? Sadaka. Sadaka, nggak ada. Sadaka itu lain akar kata ya. Yang sadaka hanya sadakhan dalam kamus ini. Pola fa'lun. Oke. Kita lihat lagi akar kata yang lain. Syadaha, akar kata yang lain. Syadaha. Halaman 192. Syaduhun. Faklun. Fa'lun. Faklun. Ada lagi asdaha itu adalah KBSL itu ya. Membingungkan. Jadi berarti sadahan kebingungan. Kalau asdaha sangat bingung, gitu ya. Karena dia KBSL. Oke, kita lihat ke bawahnya. Sudahun fu'alun. Itu apa juga tuh? KBKK juga. Fu'alun, suduhun, sadahun, fa'alun. Itu KBKK semuanya. Yang mana Nah, itu ini- Bu ya? Coba dulu pelan-pelan Bu ya. Pelan-pelan Bu ya. Iya, Bu ya, pelan-pelan Bu ya. Oke, kita buka syadaha. Oke. Kalau Sadaka, di ya, sadaka dah, itu sadaka. tadi cuma sedikit. Sadaka kan akar katanya nggak ada, kita nggak bahas. Yang ada sadaka tadi ya. Sadaka. Sadaka cuma sadakan. Sadakan. Sadaka Yang lain nggak ada. sedikit. Yang lain itu Memecahkan. sadaka. Udah akar Kalau kata yang lain. KBKK-nya kita menerjemahkan sadakan ini memecahkan, perpecahan Kalau berarti Bu ya. pecahan jadinya. Perpecahan ya. Bisa pecahan, bisa perpecahan. Ya. Kaca piring ibu jatuh, berderai itu apa namanya itu? Pecah. Pecahan atau apa itu? Pecahan Bu ya. Pecahan. Perpecahan atau pecahan itu? Pecahan. Nah, Pecahan. pecahan ya. Sadaka, sadakun. Sadaka. Yang patah-patah itu bacanya domaten dan sadakun. Arti polanya fa'lun. Oke. KBKK-nya berarti sedikit ini ya, fa'lun aja. Karena semua akar kata nggak ada satu, ada dua, ada tiga macam-macam ya. Nah, kita ambil lagi syadaha karena sadaka itu adalah akar kata yang nggak ada. Jadi KB murni jatuhnya gitu ya. Nah, kita buka syadaha dulu. Syadaha kakek sadenya apa itu Bu, Pak Bambang Urip? Syadaha, kakek sadenya apa? Yasdahu. Yasdahu kakek sade. Nah, syadahan, sadhun baca ya. Itu apa itu? Fa'lun. Ade kakak. Tapi kata kerjanya pola fa'ala. Fa'lun. Oke. Kita cari ke bawah lagi. Kita coba. Artinya kebingungan ya Bu ya. Hah? Artinya Ya. kebingungan KBKK. Ya. Ya, Sadhun berarti sama seperti kita, kebingungan. Bu. Ya. Oke, kebingungan. Ada lagi di bawahnya. Sudatun. Sudiha itu kakak pasif nanti itu ya. Sudiha pasif. Istadaha itu apa itu? Istadaha. Istadaha itu apa itu? KB. Ifta'ala. Kakak. Ifta'ala. Pakai pola ifta'ala. Ini mentang-mentang dibilang kata Pola kata kerja Bu ya. ifta'ala itu kata kerja ya. Kata kerja. Pola ifta'ala. Ada sudahun. Apa itu? Alun. Jadi Bapak Ibu kata benda KBKK-nya banyak tuh. Fu'alun. Fu'lun. Fa'alun. Tiga pola itu. Hun, dahun, dahun, Itu artinya apa? Keheranan. Masyadihun. Kita ibu hanya bisa kita minta membaca polanya. Nah, kenapa bisa banyak? Ya itulah Bu dalam Al-Quran itu. Kalau bahasa Indonesia saya mencoba menginterpretasi ada desa, ada dosa. Beda nggak artinya? Desa, dosa hanya beda di O dan E. Beda ya. Kira-kira Bapak Ibu membaca pola itu nanti membantu Bapak Ibu untuk memahami pola. Kenapa kok beda-beda? Banyak amat polanya. Nah, bahasa Indonesia-nya saya coba. Limited tadi.
Ini saya mencoba menjembatani Bapak Ibu semuanya ya. Saya mencoba menjembatani Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia. Oke, siap Bapak Ibu? Berarti yang KBKK ini yang ketiga di dalam kurung ya Ustadz? Ya, kata kurung itu cuma KBKK semua itu. Saya mencoba menjembatani dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga dalam kurung tapi dijadiin gitu ya, Bu ya. Apa? Ya, didomatainkan aja. Itu hanya pilihan kok, bukan cara benar ya. Sekarang saya mencoba mengasih gambaran Bapak Ibu kenapa kok beda-beda harkat, beda arti. Misalnya coba desa PS dosa. Apa bedanya Bu desa dengan dosa? Jauh beda. Jauh Jauh. beda. Padahal cuma bedanya dan Oh. Oke. Jadi nanti Ibu buat misalnya fi'alun, misalnya pola fa'lun, fa'alun, beda artinya. Satu sukun di tangannya tahu nggak? Wajar Bu. Kenapa? Bahasa Indonesia juga ada. Desa dan Dosa. dosa. Yang kedua, menanti PS menantu. Apa bedanya itu Bu? Menanti dan menantu. Jauh banget bedanya Ustadz. Padahal cuma bedanya I dan U. Menanti. Padahal bedanya cuma I dan U Bu. Iya. Menantu kata benda, Nah, menanti kata kerja. ya. Tiga, luka PS laku. Apa beda luka dan laku? Jauh. Hah? Luka dan laku apa bedanya tuh? Kerja. Kerja. Luka lah, luka apa ya? Kata benda. Luka Ya, tersakiti. tapi Kata kerja. yang sama. Laku laris. Ini rumah, ini U, ini A. Vokalnya jaya Beda. udah. Beda arti kan? Iya. Nah, satu lagi nih, jalan. Jalan dan jalin. Apa bedanya tuh? Oh iya. Jalan, jalin. Jalan kata benda. Yang bisa dilalui kata benda. Jalan kata benda, jalin kata benda juga kan? Iya. Ini cuma Iya, beda. belakangnya. Ya bisa. Artinya, Bisa kata kerja, jalan. Jalan kata benda, jalin kata benda. Jalin. artinya berbeda. Iya beda Bu ya. Nah, rusak dan rusuk. PS rusuk. Bisa. Hmm. Padang dan pedang. Apa bedanya? Banyak ya. Pedang nama kota, Pedang. Padang dan pedang. Padang lapang bisa juga. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa kok KBKK ini banyak kali harkat-harkatnya? Iya, bahasa Indonesia seperti itu. Ada dalam bahasa Indonesianya. Jadi saya mencoba apa kata yang saya sampaikan kepada peserta nih biar cepat paham ya. Ini kan pola-pola banyak nih. Saya katakan pola fa'ala itu unlimited. Bagaimana menerjemahkannya nanti? Kita sesuai kamu saja. Ya, bahasa Indonesia toh juga ada seperti itu kan. Makan, makin, jalan, jalin, dosa, desa, menantu, menanti, rusak, rusuk, sambit, sambut. Nah, apa beda tuh sambit, sambut? Hanya beda di sambit, A dan U. I dan U. sambut. Apa bedanya tuh Pak? Sambit apa artinya? Sambut apa artinya? Kita sambut dengan sambitan. Sambit dipukul. Kita sambut dengan sambit. Serembet, sambit. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk pola-pola yang fa'ala yang banyak itu, Bapak Ibu cukup melihat di kamus. Ya, kita pakai kamus Muhammad Yunus dan Munamir, kita percayakan kepada kedua orang ini yang ilmunya sudah mumpuni. Jadi kita nggak perlu lagi membuat teori baru untuk KBKK pola fa'ala. Ya, kita coba kamusnya, maka selalu sesuai kamus. Kalau dibukukan pola fa'ala itu, bisa butuh 100 halaman lebih untuk menerangkan KBKK saja. Jadi kita menghemat waktu, cukup kamus. Kita sudah punya kamus. Ibaratnya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu mau keluar, Bapak Ibu dari yang tinggal di Bogor mau ke Jakarta. Bapak Ibu ke Jakarta perlu beli mobil baru atau numpang pakai bus umum aja? Numpang. Tinggal Bogor. Bu Dian Adriani ini. Secara ekonomis, Ibu tinggal di mana Bu Dian?
Bekasi. Bekasi. Mau ke Jakarta Ibu? Mau beli mobil patah satu, Transjakarta Ibu beli satu naik sendiri, atau Ibu numpang aja di yang ada? Numpang aja. Ya, supaya hemat ya Bu ya, efisien ya. Begitu juga kita Bapak Ibu. Kita KBKK ini numpang di kamus ini aja. Kita tidak perlu membuat teori-teori baru untuk KBKK pola fa'ala. Karena dia banyak kali ya. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kita sesuai kamus. Bagi Ibu, sesuai kamus. Kalau sesuai kamus, ngapain saya belajar ini? Kan gitu ya. Tetapi tujuannya supaya hemat ya. Setuju Bu, Prof. Sabrina? Setuju ya. Setuju ya. Jadi Ibu dari Indah Ruang itu ke Padang, kalau banyak mobil-mobil teman ya, ngapain kita beli mobil baru? Nampaknya teman-teman. Kalau. Atau sebaliknya, kita punya mobil, teman numpang sama kita. Hemat ya. Itu cara. Jadi kita sekarang numpang di kamus Muhammad Yunus dan Munawir untuk KBKK. Yang pola fa'ala. Oke? Siap? Oke. Siap, Bu. Sekarang kita masuk pola kedua, pola fa'ala. Kita masuk pola fa'ala. Ini pola fa'ala. Sekarang kita masuk pola fa'ala. Kalau pola fa'ala, dia sudah mulai pakai rumus. Sudah mulai mengerucut. Kalau pola fa'ala berkembang dia unlimited, terbuka, ibarat perusahaan itu TBK. Kalau ini TTP, tertutup. Nah, tertutup maksudnya udah nggak banyak. Kalau pola fa'ala, insya Allah KBKK-nya adalah taf'ilun. Rumus. Taf'ilun. Nanti ada taf'ilatun ya. Ada juga taf'ilatun. Taf'ilatun. Pada saat taf'ilun ada ya-nya, taf'ilatun hilang ya-nya. Nah, yang duanya aja dulu ya, yang duanya aja dulu. Ada lagi yang belakangnya tif'alun, ada juga nanti ya, tif'alun. Sekarang kita yang duanya aja dulu ya. Kita fokus yang duanya aja. Nah, Ibu, Bapak, coba lihat di surat Tanzilul Kitab, di surat kita lihat surat Sajadah ya. Surat Sajadah, oke. 32. 32 ya. Saya buka Quran, tanda tangan sebelahnya apa, Bu? Udah 32 ya. Itu ayatnya. Ayat Ya. berapa Bu ya? Ayat 32, ayat 2-nya. Coba lihat. Tanzilul. Tanzilu. Tanzilu. Ya, Tanzilul Kitabi. Kami terangkan KBM ya. Tanzilul Kitabi. Oke, Bu, udah kelihatan? Ayat berapa Bu ya? Ayat 2. Ayat 2. Sajadah. Oke. Nah, mumpung ini sekalian KBM saya terangin. KBM. Kata benda majemuk. Kata benda majemuk ya. Kata benda majemuk adalah kata benda yang terdiri dari lebih dari satu kata benda. Bisa 2 atau 3. Kita ambil 2, 3 dulu, 4 dan 5 itu sedikit ya. 2 atau 3 kata benda yang mempunyai makna satu atau mempunyai makna baru. Ya, contohnya dalam bahasa Indonesia apa? Contohnya misalnya Sapu tangan. Rumah. Sapu. Sapu itu apa, Bu? Yang menyapu lantai itu ya. Bersih-bersih. Bu, alat pembersih. Sapu. Nah, itu sapu. Tangan. Tangan adalah nih, tangan ini ya. Ya. Oke, sapu dalam lantai, tangan ini. Saat sapu Anggota tubuh. apa jadinya? Sapu Tangan. Sapu tangan. menjadi ini dia. Ini penghapus. Awalnya Melap tangan. tulis awalnya nih, Melap muka. awalnya sapu tangan ini, Bu. Nah, tapi dipakai itu menghapus tulis jadi jelek ya. Jadi sapu tangan benda baru, bukan sapu dan bukan tangan, tapi dia benda baru. Oke? Nah, Tapi
Bu ya, maaf Bu ya, ada yang baru banget Bu Elvia Nasri itu Bu ya. Ya, udah lama itu, Bu. Orang lama itu. Orang lama. Ibu Elvinasi itu tinggal merubah istilah aja itu. Orang lama kita baru ya. Orang lama itu. Orang lama rasa baru. Rasanya baru tapi udah lama itu. Terus apa kalau itu? Bu Elvia Nasri. Stok lama ya. Iya. Ya, Bisa dipaham, bisa diikuti nih Bu ya. Ya. Yang ditanya Bu. Insya Allah. Jawab Bu Ramadhani. Bu Elvia Nasri bisa diikuti ya Bu? Insya Allah Bu ya. Itu kan buktinya. Insya Allah bisa. Cuman Ibu menyesuaikan istilahnya aja Bu. Mungkin dulu Ibu istilahnya isim. Nah sekarang kita tidak bilang isim tapi bilang Ciim. ya. Benda KB. Kita semuanya adalah dalam bahasa Indonesia Bu ya. Dulu Ibu bilang mungkin masdar, kita bilang sekarang KBKK gitu ya Bu ya. Ya. Itu aja bedanya. Masdar. Ya Bu ya. Masdar. Ya, oke. Kita nggak pakai masdar sini Bu. Kita pakai KBKK aja ya. Oke, tanzilul kitabi, oke? Nah, KBM adalah kata benda majemuk, yaitu kata benda yang terdiri dari 2 atau lebih kata benda yang mempunyai makna satu. Artinya kata benda atau dengan kata ganti. Gabungan antara kata benda dengan kata ganti atau kata benda dengan kata benda. Itu KBM ya. Yang mempunyai makna satu. Nah, contohnya tanzilul kitabi. Tanda dia sebagai KBM, ini sedikit gitu ya. Sebagai KBM, tanda-tanda wajib dia KBM. Satu, kata benda pertama ya, kata benda pertama, itu pertama tidak ada alif, tidak boleh ada alif, tidak ada alif. Sebagai tanda kata benda, alif lamnya nggak boleh ada di situ. Yang kedua persyaratannya tidak bertanwin, tidak bertanwin. Nah, satunya sini syaratnya Bu, tanzilu tidak ada alif lam, ya? Tidak ada. Tidak ada alif lam. Ya. Tanwin, Tidak ada tanwin. Tidak ada. berarti pertama terpenuhi dulu syaratnya bahwa dia KBM. Yang ketiga, kata benda kedua harus di belakangnya berharkat kasrah. Kasrah. Nah, Alkitabi di belakangnya apa? Kasroh. Bi. Berarti dia memenuhi syarat untuk kata KBM. Ya. Tanzilul Kitabi. Jadi penggalannya nanti Tanzilul Kitabi satu penggalan. Oh. Nah, Ibu Yuli Sabirin itu KBM itu. Ibu Yuli Sabirin nggak bisa dipisahin. Kalau dipisahin Bu Yuli aja ragu orang. Tapi Yuli Sabirin satu penggalan dia. Karena dia ber-KBM. Bu Yuli dengan Bu Sabirinnya ber-KBM. Kalau bahasa Indonesia ya, ini seperti ini juga. Ini ber-KBM. Tanda pertama adalah tidak punya alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharkat kasrah atau nanti kata ganti boleh. Yang kedua kata ganti boleh. Nah sini dia berkasrah, berharkat kasrah. Kalau kata benda sama kata benda pertama tidak boleh alif lam dan tanwin, kata benda kedua kasrah. Nah, sekarang kita fokus kepada tanzilu. Tanzilu ini artinya adalah tanzilun. Ya. Tanzilun. Artinya tanzilun. Karena ber-KBM hilang tanwinnya, menjadi tanzilun. Nah, sekarang kita bahas kata tanzilun. Tanzilun polanya apa itu? Taf'ilun. Polanya apa? Indun ya. Taf'ilun. Nah, sesuai dengan diri kita taf'ilun, berarti dia adalah KBKK. KBKK, pola kata kerjanya apa? Fa'ala. Berarti nanti apa gunanya kita gandeng? Andai saja kita tidak menemui kata tanzilun di kamus, ambil kata nazala, lalu bendakan. Nah, sekarang kita buka kamus, Bu. Kita buka kamus, kata nazala. Buka kamus. Nazala. Buka Dino. Buya, ini nanti direkam ya Buya ya?
Pak Helmi, bisa Pak Helmi itu yang rekam. Jadi biar kita nggak perlu nyatat, soalnya kalau nyatat sambil dengar jadi terpecah. Di materi kita di YouTube kita sudah ada kan. Nanti kita cari. Nanti Bapak Ibu untuk mencari apa-apa yang Bapak Ibu inginkan, ambil di Rizal Al-Asani. Rizal Al-Asani. Nah, Ibu pengen apa? Rizal Al-Asani, Ibu pengen buka kamus. Rizal Al-Asani, kamus Munamir. Nah, artinya itu apa? Bagaimana cari kata-kata di kamus Munamir? Nah, misalnya apa lagi? Rizal Al-Asani, KKR. Ibu pengen tahu rumus KKR. Rizal Al-Asani, KKR. Nah, KKR. Ya. Cari nanti, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang baru, tambahin dengan membuka YouTube. Misalnya nih, saya buka ya. Saya ada YouTube, saya pengen Rusia misalnya kan. Nah, oke, Rusia. Saya pengen Rusia. Nah. Rizal Al-Asani, huruf Sia. Nah, huruf Sia. Huruf Sia. Contohnya Bu ya, ini ya. Huruf Sia. Masuk, sek. Nah, ini Bu. Ini ya. Apa saja harus Pak? Nah, kita pertama kita memahami. Nah, ini prolog ya. Jadi Bu tinggal buka aja nanti. Ya, Bu. Nah, oke ya. Apalagi Ibu mau tahu misalnya ada lagi ini Rusia yang 2 huruf, Rusia yang 2 huruf, non sianya ta. Ini ada semuanya nih. Jadi kalau misalnya buka kamus, misalnya Rizal Al-Asani Munamir, kamus Munamir. Bentar Bapak Ibu ya. Munamir. Oke. Nah, ini Munamir. Nah, mencari kata-kata dalam Munamir. Nah. Wih, jadi apa nih? Bentar Bu ya. Assalamualaikum. Nah, ini. Ya, Bu ya. Ini misalnya cari ini. Ini cara mencari kata-kata nih. Ini caranya ya. Ibu ketik Rizal Al-Asani aja nanti ya. Pertama Bapak Ibu yang baru yang memerlukan, memang belum semua ya. Dia kalau ada muncul. Rizal Al-Asani Munamir, Rizal Al-Asani Mahmud Yunus, Rizal Al-Asani KKL, Rizal Al-Asani KKSAD, Rizal Al-Asani KKP, Bapak KKP ya. Oke Bapak Ibu. Bu ya, boleh tanya Bu ya? Silakan. Itu tadi begitu saya baca Tanzilu, kenapa saya mengartikannya KKSAD Bu ya? Bukan Bapak sendiri aja KKSAD. Saya juga awal-awalnya KKSAD. Ah, kenapa dia bukan KKSAD? Coba Bapak lihat. Ya. Kenapa bukan KKSAD? Ah, betul Pak Effendi. Begitu Bapak. KKSAD, Nazala. Coba buka kamus. Nazala apa KKSAD-nya? Yanzilu. Kalau itu Yanzilu. Yanzilu. Oh, ada. Ya, tambahan. Yanzilu. Ada ya apa tidak? Ada ya nggak? Ada. Ada. Ada ya? Ada. Iya, ini ada ya. Jadi ya itu yang menandakan dia kakak. Ini ada ya Pak. Oh iya. Ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya. Untung saya nanya Bu ya. Apa pesan dalam ayat ini? Kita harus teliti dengan Al-Quran ini ya. Iya. Satu huruf berlebih maka dia berbeda artinya. Jadi Tanzil, dia bukan KKSAD. Oh iya. Karena dayanya. Iya. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa terjawab setengah menit. Saya menjawab ini kata benda ini kata kerja, kata benda berapa itu tahun Bu ya? 3 bulan terjawab Bapak. 3 bulan. Iya. Jadi yang saya sampaikan Bapak Ibu semuanya ini yang Bapak Ibu bisa mengerti 1 detik, 2 detik ini saya nemukannya 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang macam-macam lamanya. Apalagi Rusia itu. Itu Rusia itu menyendiri itu. Nggak kerja yang lain itu. Memikirkan Rusia terus. Nah, jadi Bapak Ibu ya. Bu ya, tapi kalau Yanzilu kan betul KKSAD ya Bu ya? Ya. Nah,
Nggak ada ya, jadi kan ada ya, Ya, tanzil. ada Iya, ya. ya. Ya, Karena ada bayangkan ya, ya. dulu. Kalau tidak ada ya-nya ini. Ya, Hah? itu kok pola kata kerjanya jadi fa'ala ya, bukan af'ala. Kan itu gramatikal, Pak. Kalau gramatikal, Gramatikal. kita, ya itu maunya begitu, gramatikalnya mau kita apain lagi, Pak? Sama dengan pertanyaan tadi. Nah, gramatikalnya kalau pola fa'ala, taf'ilun. Itu pola Taf'ilun. taf'ilun. Ini rumusnya pola fa'ala, pola kata bendanya taf'ilun atau Taf'ilun. taf'ilatun. Fa'ala taf'ilun. Ya, Ya. itu udah memang rumusnya begitu, Pak. Pak, kalau rumus-rumus seperti ini, Pak, pasti seperti rumusnya luas. Luas rumusnya apa? Luas. Alas kali tinggi, Luas sama dengan panjang kali lebar. panjang kali lebar. Ya, Bapak bertanya, kenapa luas panjang kali lebar, Pak? Enggak panjang kali tinggi gitu. Jadi sononya. Kenapa luas panjang kali lebar, Pak? Rumusnya. Nah, rumus. Seperti itu juga rumus. Gitu ya, Pak Bambang Urip. Itulah yang Pak. saya tanya ini. Yang saya tanyakan yang tanzilu. Iya, sama seperti itu. Kalau pola fa'ala pasti taf'ilun. Itu rumusnya. Jadi, oke, masukkan rumus dulu. Fa'ala taf'ilun. Itu rumus. Uri buka buku materi halaman 21 itu taf'il. Bukan halaman 21. Bukan. Arahkan, bukan. Bukan halaman 21. Bukan halaman 21. Kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya taf'ilun. Ya. Ayat kita tanzilun, sama kan Ya. Pak? Ya, Pak, Karena buka sebetulnya kamus, buka bingung nggak ada sendiri ya. kisahnya ya Bu, kok ada jadi fa'ala gitu ya. Kalau pola kata kerjanya fa'ala, maka kata bendanya adalah taf'ilun. Taf'ilun. Nah, kalau nazala, apa kata bendanya? Tanzilun. Nah, itu. Tanzilun sama. Mudah kan? Iya Bu ya. Tanzilun. Pak Urip sudah ketemu Pak Urip. Udah Bu, udah di depan Alhamdulillah. semua. Sekarang, Bu. Kalau jarang-jarang piknik, seolah ini ke KSAD ya. Kalau kita jarang-jarang piknik. Tapi kalau kita udah jalan sering piknik, wah ini bukan ke KSAD, karena ada ya. Nah, sekarang saya buat satu lagi. Misalnya kata kerjanya sarrafa. Sarrafa. Apa kata bendanya? Sarrafa. Tasrifun. Nah, Tasrifun. 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 Tanzilun. Kalau saddaqa, Sadaqah. Tasdikun. tasdik, Tasrifun. Tasdikun. tasdikun, Tambah ya. tasdikun. Tasdikun. Ya, tasdikun. Itu susahnya di mana itu, Kak? Belum selesai satu rit, Bapak Ibu udah jawab semua. Ya. Jadi pola fa'ala taf'ilun. Nah, oke, satu aja kita ambil dulu. Nah, kita beranjak ke bawah pola af'ala. Pola af'ala if'alun. Alun. If'alun. If'alun. Alun. If'al. Oke. Saya kasih satu kata. Kata aslama, apa KBKK-nya? Islam. Nah, itulah agama Islam itu. Aslama menjadi Islam. Lamun. menjadi Islamun. Aslama artinya tunduk, patuh. Kalau islama ketundukan dan kepatuhan. Kepatuhan. Orang Islam adalah orang yang paling tunduk kepada Allah. Nah, itu artinya ya. Jadi kalau pola afala if'alun. Itu rumus dulu. Kita ambil satu dulu. Jadi hari ini kita latihannya pola fa'ala dan pola afala. Untuk KBKK pola fa'ala kita nggak latihan. Kita lihat kamu saja nanti. Ya, kita lihat kamu saja nanti. Untuk pola fa'ala dan afala karena sudah mengerucut, kita bisa latihan. Ya. Baik, kalau gitu saya kasih 3 kata pola fa'ala dan 3 kata pola af'ala untuk kita latihan bersama-sama. Setuju Bapak Ibu semuanya? Setuju.
Kalau nggak setuju kebangetan lah itu. Oh setuju kebangetan itu. Masa geser sedikit ke kanan Buya. Oke. Berhenti aja. Nah. Nah, Oke, saya hapus Bapak Ibu. Dulu. Buya Ke difotoin kanan dulu aja Buya. belum Buya ke Buya. kanan dulu Buya. Buya. Ah, ya, mantap. Mudah-mudahan ada yang berbagai hati ngerekam. Ya, difoto, difoto. Udah tuh. Rekamnya Ada. pakai Sudah Buya. Oke, ya. Oke ya, saya berikan 3 kata dalam bentuk pola fa'ala dan 3 kata dalam bentuk pola af'ala. Oke ya, pola fa'ala dan pola af'ala. Oke ya, pola fa'ala dan pola af'ala. Pola fa'ala 1, 2, 3. 3 kata. Pola af'ala 1, 2, 3. Siap Bapak Ibu ya, saya tinggal isi aja ya. Ya. Pola fa'ala alam. Ini sudah PR yang kemarin Bu ya. PR kemarin Ustaz. Bapak Ibu, kalau itu yang Ibu jawab, saya bilang bisa juga itu nanti. Pak Ustaz, ulang Rusia. Kan sudah kemarin saya terangin. Katanya sama banget Bu ya. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Allah bisa karena biasa. Iya, gak apa-apa ya. Jadi kalau diberikan tuan, jangan sampai mengatakan kemarin kan sudah. Nanti kalau dibalik gimana tuan? Pak Ustadz, ulang huruf siai Pak Ustadz. Loh kemarin kan sudah diterangin. Nanti Saya- yang Boleh, ngerjain Pak. kemarin Nggak udah boleh ngerjain protes. lagi sekarang Bu ya, karena udah ada. Saya sengaja memberikan kata yang sama. Biar Ibu mantap betul. Oh iya, mantap Bahas Bu ya. sudah ayat itu Bu banyak yang sama Bu. Iya. Ya suruna kan kemarin udah kita bahas ayat itu. Jadi nggak perlu kita bahas lagi. Nanti ada ketemu katanya qala. Ayat di 1 ketemu kata qala. Di ayat 3 ketemu kata qala lagi. Kemarin kan kita bahas. Akhirnya kita nggak belajar lagi Bapak Ibu ya. Ya, Jadi lanjut, sekali lagi, ya. jadi sekali lagi Bapak Ibu kami mohon simpan kata-kata kemarin kan sudah. Setuju Bapak Ibu semuanya? Setuju Bu ya. Setuju Pak Bambang Urip? Setuju Buya. Kalau itu dipakai maka banyak Quran yang tidak bahas Bu nanti. Ulaika, loh kemarin kan udah dibahas. Iya. Allazina, oh kemarin sudah. Loh, coba kalau gitu dijawab, nggak belajar kita nanti Bu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami hanya mohon kepada Bapak Ibu untuk ikut aja ya. Makin mantap lah ya. Ikut aja. Pakai Kubil jilid tuh, ulang nih, kubil Bu ya, tuh. ya. Oke siap semuanya Bapak Ibu setuju ya? Terima, terima. Setuju Bu ya. Ya. Alama. Pola Alama. polanya anfaka. Oke. Alama pola fa'alana salama. Salama. Pola apalanya akhraja. Akhraja. Pola fa'alanya harrama. 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 Pola afalanya amsaka. Amsaka. Oke. Jadi saya ulang Bu Nina. Alama, salama, haram. Mama semua ya. Bukan ma di atas. Nggak itu ya. Ma kan sudah di atas. Nggak usah ma lagi. Nggak ya. Alama, salama, haram. Haroma. Anfaka, akhraja, dan amsaka. Ya. Kita buat KBKK-nya untuk dia subjek semuanya Bu ya. Kita buat subjek dulu ya. Bu Nina. Iya Buya, siap. Subjek, tunggal, kemudian Ya subjek bikin semua ya. subjek jamak dengan asumsi reguler. Asumsinya reguler aja dulu. Asumsi reguler artinya kalau jamak dia menang. Oh tapi nggak bisa. Subjek tunggal aja. Subjek tunggal, objek tunggal. Itu aja dulu. Ya kadang-kadang ada yang nggak pakai dulu. Jadi subjek tunggal, objek tunggal. Ya. Subjek objek aja Bu Nina ya. Iya Buya. Alama, salama, harrama. Anfaka, akhraja, amsaka. Buat KBKK. Amsaka. Mau nanya Bu ya,
itu rumus yang dipakai yang buat fa'ala yang dipakai rumusnya taf'ilun. Taf'ilun aja. Ini Ada ini empat pakai rumus. taf'ilun. Pakai taf'ilun. Ini pakai if'alun. If'al. Itu aja dulu ya. Kita persempit skopnya dulu. Biar mantap satu, mantap yang lain. Siap, Bapak Ibu semua? Oke, Bu Nina udah siap, Bu Nina? Ya, siap Bu ya. Bu Nina sendirian sekarang nih, berita Ya, 2, iya Bu ya. izin ya. Siap. Saya akan nemani Bapak Ibu sampai jam 4. Karena di kelas juga ada offline sekarang nih. Oh iya. Ya, Silakan Bapak Ibu, ada 6 soal yang sudah selesai, raise hand. Pak Effendi kayaknya siap nih. mantap Bu Bapak Effendi. Saya nemenin Bu Nina aja. Kemarin malam nggak masuk deh. Ada uzur. Oh, ya. Zusai. Iya. Tak limun. Limun. Pak Bendi. Terima kasih. Limun. Terima kasih Pak Pendi. Setengah ajar itu. Ayo tunjuk tangan Pak Urip. Susah mau kita galau. Kita galau. Ini mudah tapi belum ada yang raise hand. Alun. Itu dibikin dulu, Bu. Ya. Pasan dulu aja Bu ya. Alun. Ayo duluan Pak Bambang. Dulu Pak. Mantap Pak Urip. Bu Nina pingin nunjuk kali Bu. Kita diajar sama Pak Effendi. 3 itu apa soalnya tuh ya pola afala tuh, Bu? Saka Bu. Anfako. Ya, imsakun. Salah. Amsaka. Amsaka. Pak Urip belum ada temannya. Pak Pendi Pak. Oh, udah cari teman Bu. Biarin nanti Pak Urip sendirian di situ. Pegel-pegel tangannya. Oh, ada Bu Ramadhani. Ramadhani. Bu Iin mana Bu Iin? Aflenise. Bu Iin ada Ibu? Bu Nina itu STOT apa ya Bu Nina? Subjek tunggal, objek tunggal. Dibuatnya juga ya? Ya, jadi Buya menjelaskan bahwa ini bentuknya adalah KW-KK subjek tunggal. Itu Bu. Un ganti an gitu Kalau aja yang ya. un itu kan subjek tunggal, kalau yang an objek tunggal. Pak Pendi. Satu lagi Bapak Ibu. Saya tuh biasanya kalau sudah 5 baru saya nunjuk. Pinter. Iya. Ada Sabrina, Bu contekan ya Pak ya. Mana Bu Sabrina? Yuli Sabirin, mana Bu Yuli Sabirin? Iya Bu, Kayaknya ya. bentar Bu, satu lagi Bu. Ada Baru tadi. satu. Ada. Ada Bu, ada saya Bu. Sudah 3. Saya, Ayo Ibu Bu. Yuli, raise hand. Ada Bu Adra. Tinggal satu lagi, Bu baru Adra, satu. Bu. Bu Adra hadir ya Bu Adra. Bu Adra. Bu Leni tadi ada. 5. Sudah 5, Pak. Alhamdulillah, kita mulai ya. Saya Pak Urip, 6-nya. silakan Pak Urip nomor 1 dulu. Pola fa'ala. Terima kasih Bu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alama. KBKK-nya untuk subjek tunggal taklimun. Apa Pak ulangi Pak? Taklimun.
Tadi taklimun ya. Taklimun. Ya. Taklimun. Ya. Panjang. Taklim. Taklimun. Manis Itu subjek limun. tunggal. Kalau Objek tunggalnya objek tunggalnya takliman. takliman, mannya pakai alif di belakang ya. Ya. Takliman. Nah, Baik, makasih Pak Urip. Berikutnya Ibu very Ibu good. Ramadhani. Pola fa'ala dulu aja nomor 2. Salama. Suaranya ketutup, Bu Rahmadani. Ramadhani, buka dulu suaranya. Salama. Ya, Subjek tunggalnya taslimun. ya. Objeknya Objeknya tasliman. tasliman ya. Makasih Bu Ramadhani. Bu. Persiapan untuk urai ayat ya. Bu Evi, silakan yang nomor 3 Bu Evi. Iya, kata kerjanya harroma, KBKK-nya tahrimun, subjek tunggal, objek tunggalnya tahriman. Tahriman. Alhamdulillah. Alif. Bu Evi. Bu Rismalina, silakan yang nomor 1 untuk pola af'ala. Ya, kasih Bu Nina. Pola af'ala katanya anfaqa. Untuk subjek tunggalnya infaqun. Ya, untuk yang Objeknya infaqon. infaqon ya, pakai alif. Ya. Makasih Bu Rismalina, pintar-pintar Bu ya. Bu Happy, silakan yang nomor 2 untuk pola af'ala. Akhraja. Akhraja. Untuk subjek tunggalnya ikhrajun. Ya. Kemudian untuk objek tunggalnya ikhrajan. Ya, tinggal di fathah tainkan. Makasih. Iya. Nah, baru Pak Effendi yang nomor 6. Yang nomor 6, amsaka. Subjek tunggalnya imsakun. Objek tunggalnya imsakan. Imsakan, alif ya Pak. Oke. Makasih Pak Effendi. Terima kasih Bu. Lanjut Pak Yayat, silahkan. Pak Yayat mau sekalian 3 Pak Yayat? Iya. Belum dibuka suara Pak Yayat. Pak Yayat, mute. Masih di mute. Kata Bu ya, pola apa Bu? Pola fa'ala. Fa'ala. Ya. Harroma. Tahrimun. Sebagai subjek, sebagai objek tahriman. Kenapa Bapak langsung nomor 3 sekali? Nomor 1 itu sekalian. Oh ya. Alama. Sebagai subjeknya taklimun, sebagai objeknya takliman. Alhamdulillah. Nomor 2, tangguh. Salama. Sebagai subjeknya taslimun, sebagai objek tasliman. Alhamdulillah, lancar seperti Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada yang raise hand, kayaknya udah Miris paham Malina semua. turunin tangan Nuni sama nih Rahmadani. Bu Ermiati. Nanti pegel loh Bu pakai itu. Ermiati silakan pola af'ala Bu, 3-3-nya Bu Ermiati. Pola af'ala untuk kata anfaqah, PKK subjek tunggalnya infaqun. Ya. Untuk objeknya infaqon. Ya. Itu kata akhraja, subjek tunggalnya adalah ikhrajun. Ya. Itu subjek objek ya Bu ya. Ya. Ikhrajan. Ya, nomor 3. Nomor 3 yang kata amsaka, subjek tunggalnya imsakun. Ya. Objeknya imsakon. Imsakon ya. Terima kasih Bu Ermiati. Sama Bu. Ada Ibu Sabrina. Ibu mau 6-6-nya Bu Sabrina. Saya Bu Nina ya. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pola fa'ala, kata kerja allama, kata benda subjeknya ta'limun. Ya, objeknya? Objeknya ta'liman. Ya, objek tunggal, subjek tunggal ya Bu. Objek tunggal ya. Terus? Ya. Untuk salama, subjek tunggalnya taslimun, objek tunggalnya
tasliman. Ya. Untuk harrama, subjek tunggalnya tahrimun. Objek tunggalnya tahriman. Ya, makasih Bu. Silakan Ibu Samirah untuk pola af'ala. Pola af'ala subjek tunggalnya anfaqo, infakun. Infakun. Objeknya Infakon. infakun. Lanjut Bu, akhroja. Ahroja, ikhrojun. Subjek tunggalnya ikhrojan. Pakai alif ya bunyi ronya ya. Iya, objek Iya. itu pakai alif. Objek ya. Amsaka, subjeknya ya. Imsakun. Ya, Objek tunggalnya imsakon. imsakan. Makasih Iya, Bu. imsakan. Samirah. Ya, Terima kasih Bu. Bu Endah. Silahkan. Ya, untuk pola fa'ala ya, Bu. Boleh. Fa'ala. Untuk kata untuk alama subjek tunggalnya taklimun. Objek tunggalnya takliman. Untuk salama tasrimun. Ulangi Bu. Tasrimun. Kenapa jadi ro? Taslimun. Ya. Taslimun. Objek tunggalnya tasliman. Ya. Untuk haroma subjek tunggalnya tahrimun. Ya. Objek tunggalnya tahriman. Alhamdulillah. Ya. Makasih Bu. Endah. Ya. Bu ya, ada lancar semua Bu ya? Saya Saya Bu. Bu. Oh, masih ada. Siapa? Saya Bu. Boleh. Pak Emri enggak resen, enggak kelihatan. Saya Bu. Silakan Pak Emri yang pola af'ala. Ya, af'ala. Yang pertama anfaqo. Ya. Objek Subjek dulu. subjek tunggalnya infakun. Objek tunggalnya infakon. Ya. Akhroja ikhrojun. Ikhrojan. Ya. Amsaka imsakun imsakan. Ya. Alhamdulillah. Pak Emri, terima kasih. Tadi siapa yang mau? Saya Bu. Saya Bu. Ibu lupa saya. Bu Yuli dulu, nggak kelihatan. Bu Yuli, Ibu nggak Bu. resen. Kalau resen kelihatan. Nggak lihat ya Bu. Muncul di layar. Iya, karena nggak muncul di layar. Silakan Bu Yuli. Ya. Fa'ala ya Bu. Fa'ala. 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 Alama itu taklimun. Untuk subjek tunggalnya, objek tunggalnya takliman. Ya. Terus salama untuk subjek tunggalnya taslimun. Untuk objek tunggalnya tasliman. Harama subjek tunggalnya tahrimun. Objek tunggalnya tahriman. Ya, makasih Bu Yuli. Tadi siapa yang mau tadi? Coba Bu Reni Bu. Ya, silakan Bu Reni yang af'ala ya. Af'ala Bu. Anfaqa. Ya Bu. Ya. Anfaqa. Subjeknya infakun. Objeknya infakon. Ya. Akhraja ikhrajun. Objeknya ikhrajan. Ya. Amsaka imsakun. Ya. Imsakan. Alhamdulillah. Kayaknya udah pada bisa semua ini. Sudah cukup Bapak Ibu? Buya, sudah pada lancar Buya? Tambo cie. Tambu. Pak Pendi tambu. Tambo lagi Pak Erizal, contohnya. coba Pak Erizal ditutup suaranya Pak Erizal. Banyak belum loh. Ya Bu. Silakan coba Pak Erizal pola fa'ala. Fa'ala dengan ada subjek tunggal kalama taklimun. Ulangi Objek Pak. tunggal taklimun. Taklimun ya. Ya, taklimun. Objek tunggal takliman. Kata salama taslimun. Objek tunggal tasliman. Ya, haroma.
harama, tasrimun. Ulangi, Pak. Tahrimun. Tahrimun, ya. Tahrimun dan objek tunggalnya tahriman. Tahriman. Alhamdulillah. Kasih, Pak. Ya, mati Bu. Udah semua ini. Udah pada pintar semua. Berarti untuk pola fa'ala dan af'ala sudah terbenakkan semua ya, Bapak. Ibu Adra baru kelihatan. Coba Bu, yang pola af'ala. Af'ala untuk subjek tunggalnya untuk anfaqa, infakun. Ya. Objek tunggalnya infaqo. Infakon. Ya. Terus untuk yang akhraja, subjek tunggalnya ikhrajun, objek tunggalnya ikhrajan. Untuk yang amsaka, subjek tunggalnya imsakun. Imsakun. Kalau subjek tunggalnya imsakan. Imsa, Bu, imsakan. Imsakan. Ya, terima kasih Bu Adra. Cepat sembuh. Iya. Siapa yang belum kedengaran? Ini Bu Diana, Ibu. Bu Diana mau coba? Boleh Bu. Silakan, Bun. Ya. Untuk yang fa'ala ya Bu ya. Ya. Yang untuk fa'ala dimulai dengan alama. Untuk alama subjek tunggalnya ta'limun. Untuk objek tunggalnya ta'liman. Ya. Untuk salama subjek tunggalnya taslimun. Untuk objek tunggalnya tasliman. Untuk harrama subjek tunggalnya tahrimun. Untuk objek tunggalnya tahriman. Tahriman. Alhamdulillah lancar ya, Bu. Terima kasih Bu. Yang di layar depan sudah semua ini. Bu Melda Vera mah udah lancar 6 nama. Ibu Sesmel, Bu Yuli udah belum Bu Yuli? Udah. Bu Elsie. Sesmi Herni, Sesmai Herni. Ibu Sesma, mau coba Ibu Sesmai. Buka dulu suaranya, Bu. Bu Nina, maaf saya mau tanya dulu. Saya untuk penulisan mau tanya dulu Bu Nina. Iya, Bu. Ya, untuk objeknya, infakannya itu, alif. itu K yang berdiri, K alif berdiri itu ya? Dikatasin. Oke. Infakon. Saya coba ya Bu. Ya, silakan. Ya, untuk alama taklimun. Ya. Untuk objeknya takliman. Ya, mimnya ke atas ya pakai alif. Oh, mimnya pakai alif juga. Iya. Kalau objek itu tambahin alif, patah tainnya. Siap. Berikutnya Terus salama. untuk berikutnya salama, tasliman, taslimun. Untuk objeknya tasliman. Ya. Harama, tahrimun. Tahriman ya objeknya. Mimnya tambahin alif, patah tain. Ada yang bocor. Ada yang bocor. Tunggu cari dulu Ibu. Susah nyarinya Bu, banyak. Iya. Terus infaka ya Bu. Ya boleh, silakan. Infakun. Untuk objeknya infakon. Akhraja ikhrajun. Objeknya ikhrajan. Amsaqa imsakun. Objeknya imsakan. Bentar Bapak Ibu, sebentar. Ya, Bapak Ibu udah pada lancar ya? Alhamdulillah, Bu.
Masih ada yang penasaran? Ibu Nina, ini yang berarti penulisannya yang pola Objek. af'ala tadi. Objek, maksudnya penulisannya. Infafanya ini juga pakai alif ya Bun ya? Iya, sesuai Infafun. pola, Bu. Sesuai pola yang di halaman 21. Ya, baik-baik. Di halaman 21 kan if'alun. Iya, ya berarti Nah, pakai berarti ikhrajun pakai alif, kemudian Iya. untuk yang objeknya di belakang tambah alif lagi. Oh ya, berarti 2 alifnya tambahannya ya Bun ya? Betul. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Nggak ada yang tanya lagi. Jadi sudah oke ya. Kalau masuk aja berarti lancarin. Jadi tanzilun tadi taf'ilun ya, bukan kakak SAD ya Bapak Ibu. Iya. Karena ada ta'nya itu, ada domanya itu yang bikin ini ya Bu. Hatinya Karena belum menerima, ada tak. karena nggak melihat itu ada yang mati di situ. Iya. Awalnya terkecoh karena ada tak. Terus yang Iya. kedua kan di belakangnya ada kasroh kan? Iya. Iya. Nggak lihat ada yang mati. Iya, iya. Ternyata ianya itu yang bikin dia menjadi Dan kata kerja. Hampir terjebak. Buya udah lancar semua Buya? Udah lancar semua? Udah. Ya Buya. Udah semua Bapak Ibu? Ya. Nanti kita pola-pola yang lain sambil jalan Bapak Ibu ya. Contohnya pola-pola yang lain ya. Sebentar Bu ya, mau nanya Ya, Bu ya. ya. Itu tadi ada yang bertanya untuk objek gitu ya. Ya. Itu dikasih apa alif lagi. Nah, jadi seperti ini apa namanya? Alima, kemudian menjadi taklimun, kemudian takliman. Nah, di sini saya nulisnya nggak pakai alif, pakai apa Bu? Oke. Baik Bapak Ibu. Nulisannya. Baik. Fathatain. Kalau dia domatain, dia tidak perlu alif. Misalnya taklim, ya. Taklim, dia tidak perlu domatain. Domatain tidak perlu alif. Tapi begitu dia takliman, dia perlu alif. Oh ya. Tanwin ini memberikan alif. Itu cara penulisannya. Itu hanya cara. Untuk berarti lebih lengkapnya, saya salah mari ya. kita lihat surat Al-Kahfi. Mari kita buat Al-Kahfi bersama-sama. Iya. Jadi Buka semuanya Al-Kahfi pakai alif ya Bu bersama-sama ya. Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke Bapak Ibu? Iya Bu Iya, ya. Bu ya. Oke, mari kita lihat surat Al-Kahfi. Ayat 1, paling belakang, di penghujung ayat. Ini wajah. 18. Ini wajah. Ada ketemu Bu? Ya. Oke, sekali. Iya. Di wajah. Di wajah. Wajar. Ini patatain ya. 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 Ada alif di belakangnya? Iya. Ya, oke, satu. Lihat lagi di tengah ayat 2. Syadidan. Ada patatain. Syadidan. Syadidan. Kita nggak usah lihat bentuknya apa dulu. Syadidan. Ada alif belakangnya? Ada. Oke, lanjut. Hasanan. Hasanan. Ada alif di belakangnya? Ada. Oke. Terakhir. Waladan. Waladan ada alif. Nah, di penghujung itu untuk ibu-ibu yang sedang belajar menulis patatain, itu ada alif semuanya kan? Iya. Nah, itu berarti kaidah penulisannya, Bu. Ya, kaidah penulisan alif tambahan itu adalah hanya cara penulisannya, bukan merupakan akar kata. Ya. Jadi Oke, Bu. Bu ya, alif yang bisa disambung dengan huruf itu yang mana saja, Bu ya? Oke. Ya, kan kalau tadi kan keliman, Bapak Ibu tanya semuanya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa Ibu. Ditanya terus. Biar mampu. Jadi kan disimpan pertanyaan Bapak Ibu ya, jangan disimpan. Bapak Ibu semuanya. Pada prinsipnya huruf bisa disambung depan belakang. Jadi satu kata kerja tutup itu ya. Tutup. Jadi format satu kata itu Bapak Ibu, format satu kata. Ini ada huruf di depan, huruf, ya, bisa 2 huruf. Lalu kata kerja, ini huruf kata kerja, baik KKSAD ataupun TKP. Lalu di belakangnya kata ganti. Jadi ini bisa disambung semuanya kalau dia bisa tersambung.
Itu prinsip dulu, awal. Jadi kata kerja itu bisa disambung-sambung semuanya, huruf di depannya, kata kerjanya mau KKL, mau KKSAD, mau KKP mungkin tidak ada alif nolong ya. Nah, kemudian kata ganti di belakangnya. Itu bisa disambung. Namun dia akan terputus apabila, Bapak catat ya. Jadi Bapak nanya tadi mungkin tas 1, tas 2, saya jawab secara keseluruhan aja dulu ya. Dia akan terputus apabila ada alif, ada dal, ada zal, ada ra, ada zai, dan Ada roh. huruf ini yang membuat Wow. dia terputus. Alif, dal, jadi Bapak nanya alif, saya berikan semuanya. Jadi bukan hanya alif, tapi dal, zal, ra, dai, waw. Oke? Iya. Siap? Oke, selanjutnya lagi. Misalnya kita katakan di depannya, yang biasa huruf di depannya itu tadi kan buka materi Bapak Ibu. Sa, fa, pada saat mencari kata. Halaman, sebentar Bapak Ibu. Cara mencari kata ya. Cara mencari kata, halaman 29. Sa, fa. Huruf apa? Sa, fa, apa lagi? Bi, ka, li. Ka, li, bi. Kali bi. Fa. Fa Oke, kali bi. sekarang kita gabung dua informasi. Ada sa di depan. Sa. Yadkhuluna. Yadkhulu. Saya. Saya dekuluna. Nah, karena masuk dal, dia nggak bisa sambung lagi. Berhenti sampai situ. Pada masa khuluna, sayat, khulu. Sayat, khulu. Khulu bisa sambung. Nah, khuluna. Nah, Dal terpisah. Sebenarnya kalau dal, bisa nih. Kita anggap kata sayaf khulu. Sayaf, misalnya fa di sini. Ini sambung ini. Sayaf khulu. Sambung. Tapi karena di sini dal, tidak bisa sambung, maka dia berhenti. Apa yang membuat huruf terputus itu alif, dal, dal, wa, dal, waw. Nah, jadi dari depan dia bisa sambung, cuman ke belakang nggak bisa. Dal dari depan bisa dengan ya, tapi dal ke belakang nggak bisa. Begitu juga dal, begitu juga ra, dan begitu juga alif. Alif nggak bisa sambung ke belakang. Misalnya kita pelaku huma, misalnya yak furu, yaskuru lah, yaskuru. Pelaku huwa kan, yaskuru. Pelaku humanya apa? Yaskura. Yaskurani. Yasku. Habis ra, ada alif. Ra dengan alif bisa sambung. Alif ke belakang nggak bisa sambung juga. Yaskurani. Kita pisah dia. Yaskura tergabung, tapi a dan ni-nya terpisah. Yaskurani. Dia ada alif, dal, zal, wa, za. Alif, za, dal, zal, ra. Itu huruf yang tidak bisa disambung. Kasih Buya. Duh, jadi belajar. Ya. Jadi kenapa kita memenggal ayat? Misalnya Bapak Ibu semuanya. Misal ya. Bu Melda Vera. Coba Ibu sebutkan satu ayat yang Ibu sudah hafal. Bu Melda Vera, sebutkan satu ayat Ibu apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Oke. Qul Ya ayyuhal Qul ya ayyuhal ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Kafiruna ya. Gitu nulisnya. Coba Bu cek. Coba Bu cek. Bu Melda Vera cek betul nggak? Qul ya ayyuhal kafir. Gitu tulisannya. Ini lamnya sutup. Bu, coba cek Bu Melda Vera. Iya Bu ya. Betul? Betul. Oke. Ini ra, habis ra, ru. Nggak bisa sambung. Ke waw.
Wow karena nggak bisa sambung. Tapi kalau misalnya kul ya ayyuhal katimuna misalnya. Sorry. Sila gak suka Katimuna. bebek. Aku pengen nasi. Katimuna. Mimnya bisa sambung dengan wow. Tapi ya ra dengan wow bisa sambung. Maka penulisannya katimuna bisa disambung, kafiruna tidak bisa. Disambung, ya. Bukan apa, tapi kaidahnya itu bisa disambung, tetapi karena huruf. Kecuali 6 huruf. 6 huruf ini. Apa 6 huruf tadi? Ini dihafal aja. Alif, Alif, dal, dal, waw, qaf. Ya, 6 huruf ini yang bisa disambung. Jadi kalau ketemu huruf 6 ini, berarti belakangnya nggak bisa. Seperti tadi ya, saya duluna, saya bisa sambung dengan ya, saya bisa sambung dengan dal. Saya cuman dal ke belakang nggak bisa sambung lagi. Saya duluna. Nah, jadi gitu tulisan saya duluna jadinya. Nah, saya duluna. Kalau Oke, kul Bapak Ibu itu, ya, kulnya itu nggak bisa disambung. Kul apa? Kulnya itu bisa disambung. Nah, satu kata. Ini satu kata. Oh, satu kata. Iya, iya. Kalau di belakangnya kata benda atau kata ganti bisa, tapi kalau bukan kata ganti enggak. Iya. Maksudnya kata ganti misalnya ja'alani. Ja'alani. Nah, ini bisa sambung. Ja'alani. Ini bisa ja'alani. Kalau iya ayuha itu Nah, diputus karena apa Bu ya? Hah, huruf ini. Huruf Oh, bermakna. huruf dihafal aja Bu ya. Memang begitu tulisannya. Inna, gini inna. Mana-mana inna begini. Apa lagi? Bal. Begini. Bal. Apa lagi? Misalnya, summa. Inna aktaina Summa. Ini summa, gitu. Huruf itu masing-masing ya. Tapi kalau kata kerja bisa diambil huruf dan kata ganti. Oke Pak, Ibu semuanya. Ya, ya. Berhubungan dengan KPKK tadi itu ya, kalau katanya ahlaka ya, ihlakun itu gimana penulisan lam yang panjang ketemu kaf yang akhir ya? Oh, disambung. Belakangnya kan Bisa alif, Bu Bu. ya? Ihlakun. Dipisahin, Bu. Ya. Cara menulis lamnya itu panjang Nah, itu Bu ya? perhatikan, Bu. Ihla, panjang nih, lam alif ya. Ihlakun. Jadi kapan dia di depan, kapan di belakang? Ihlakun. Ini bisa Oh, begitu gitu misalnya. ya. Ihlakun atau kedua ini seni. La. La-nya panjang. Dirikan. Itu seni. Oh, bisa salah satu kita bikin kayak gitu Bu ya? Jadi bisa seperti ini ihlakun atau seperti ini ihlakun. Itu hanya seni penulisan. Berarti beda Kalau penulisan saya tidak tadi bikin tidak merubah lamnya arti ya, Bu. Kalau di katanya ayat panjang gimana? ke Ada bawah, begini, saya ada kasih begini. alif. Tidak merubah arti. Nggak masalah, Bu. Ya, kita lihat aja nanti. Misalnya Islamun tadi. Islamun. Bisa begini. Tapi bisa juga Islamun. Gini. Islamun begini bisa. Atau Islamun begini bisa juga. Iya Bu ya, makasih Bu ya. Oke. Makasih Bu ya. Makasih. Ternyata belajar Al-Quran itu menyenangkan Bapak Ibu semuanya ya. Menyenangkan sekali Bu ya. Menyenangkan, Bu ya. Saya yang ngajarin Bapak Ibu senang jadinya. Apalagi kalau Bapak Ibu nanya, waduh senang kali ngajarin. Jagia Gunung Ame segadang gunung, rasanya lebih bahagia ngajar Bapak Ibu semua. Iya. Ya, Ame segadang Iya, Bu, ya. gunung, duh banyaknya. Tapi kalau Bapak Ibu diajarin KKL, apal KKL 1, aduh rasanya Lebih dari Ame Segadang Gunung. lebih dari Ame. Segadang Gunung itu. Gunung. Baik, ya. Iya, dibagi bagian amehnya dulu, sudah tua beres dulu KKL. Tabungan. Jadi Bapak Ibu gitu ya. Deposito. Jadi menulis Bapak Ibu tanya aja apa adanya, semuanya nggak apa-apa tanya aja. Mungkin jangan-jangan cara menulisnya kita belum bisa, atau
saya juga terenak kemarin di kelas sudah 3 tahun, tanya lagi KKP. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu nanya ya. Tanya aja, mau dasar mau kagak, nggak usah pikirin. Buya, tanya satu Buya. Silakan. Kalau misalkan objeknya takliman, tiba kita mengurai polanya, pola kata bendanya taf'ilan gitu, Ustaz. Kalau tunggal taf'ilun, kalau dia jamak apa adanya. Oh gitu. Di tunggal, kalau dia ada tunggal jamak, kalau di tunggal domah tainkan, kalau dia jamak sesuaikan dengan ayat yang ada. Kalau dia sebagai subjek, berarti polanya domah tainkan, kalau dia objek fathah tainkan. Oh ya, kasih Ustaz. Sama-sama. Itu bukan salah benar, Bu. Pilihan aja itu pilihan ya. Oh gitu. Nah, ya. Ada lagi? Ada Buya. Silakan. Terkait tadi kan untuk objeknya itu fatatain Buya. Kalau untuk ya tapi kalau dirunut ke belakang itu Buya, untuk KBPP itu mungkin saya agak ragu di sini Buya. Untuk objeknya itu misalnya naziran kan, itu dikasih alif setelah fatatain. Iya. Jadi Bapak Itu Ibu yang bikin semuanya, saya ragu tadi Buya. oke. Janganlah ragu dan jangan bimbang. Penasaran. Repeat ya Ustaz. Buya senang banget nih. Bahagia Buya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah nanti kita ada sesi khusus ya. Pengaruh harkat. Nah, nanti ada sesi khusus kita. Pengaruh harkat. Kapan dia berharkat doma dan kapan dia berharkat fathah. Ada pengaruhnya nanti. Ada sesi khusus nanti ya. Untuk itu Bapak Ibu masuk dulu nanti. Tetap masuk, jangan sampai pernah tinggal kelas ya. Ada seksi khusus nanti kapan harkat fathah dan doma. Nah, sekarang saya buka dikit aja. Ya. Harkat. Harkat itu fungsinya kalau dalam kata benda, kita kerja nanti. Kalau doma di belakang kata bendanya atau doma maka dia ini subjek. Atau keterangan subjek. Nah, dia saya bilang keterangan subjek sini mungkin mensifati subjek sebelumnya. Itu doma atau doma. Nah, kalau patah dia sebagai objek. Nah, ini patah atau fathah tain. Dia sebagai objek atau keterangan objek. Nah, itu fungsinya harkatnya dulu ya. Di belakang kata benda. Nah, contohnya kita lihat di ayat Al-Baqarah. Kita lihat dulu ya. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 22. Allazi ja'ala lakumul arda firasya wa samaa'a binaa'a. Coba lihat, Bu. Sudah lihat, Bu? Sudah ya. Oke. Allazi ja'ala lakumul arda. Nah, allazi nanti dihafal kata apa itu? Kata penghubung jamak ya. Tunggal. Penghubung tunggal. Allazi dia yang artinya. Nah, ja'ala itu diuraikan KKL pelakunya gua, pelakunya gua. Artinya kata huruf bermana kum kata ganti. Jadi dia yang telah menjadikan lakum bagi kalian apa itu al-arda. Al-arda patah kan? Patah ya. Nah, berarti ja'ala yang objeknya arda. Jadi dia yang menjadikan bumi untuk kalian. Nah, karena belakangnya ada firasan, itu keterangan dari al-arda. Jadi bagusnya teman dia yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian. Nah, kemudian tambah was sama dan langit bina sebagai atap. Bangunan atap. Jadi sama a juga objek. Jadi yang objek ada arda, ada sama. Nah, itu nanti ya keterangannya. Jadi kalau patah sebagai objek, kalau doma sebagai subjek. Dari langit. Nah, nanti kita ada khususnya. Jadi kita masih dalam bentuk KBKK. Ya. Masuklah terus ke kelasnya sampai pernah tertinggal dalam kelas. Tertinggal, nanti udah kemana-mana, Bapak Ibu. Karena begitu Bapak Ibu tertinggal sekali, saya melihat nih beberapa orang sudah mundur di kelas Bapak Ibu. Begitu sekali nggak masuk, maka Bapak Ibu begitu masuk, ini apa ini? Nah, ini ya, usahakan semaksimum mungkin. Ya, ada beberapa nih saya lihat ini Pak Nasrul Tanjung udah nggak masuk,
Pak Astep udah nggak masuk, ini saya lihat udah lama nggak masuk nih ya. Iya, Bu Bisa ya. Bu Esi ini tanya nih orang-orang ini ya. Udah saya WA nggak dijawab, Bu ya, dibaca aja. Iya, jadi kalau memang begitu udah memang mengundurkan diri Pak, ya kita nggak bisa ngapa, tapi kita tetap ajak ya. Bapak Ibu yang masih hadir, hanya saya berpesan, kalau Bapak Ibu nggak masuk lagi, sama aja kita dalam perjalanan Bapak Ibu di tengah malam yang gelap gulita di hutan belantara. Kita dalam satu mobil bersama. Turun Bapak Ibu semuanya di tengah malam yang gelap gulita itu. Nah, pada saat turun, di sana ada binatang buas, ada gelap gulita, marah-marah yang lain, sementara di mobil kita aman. Nah, turun, kira-kira yang turun itu orang pintar atau tanda petik orang yang tidak tahu apa-apa. Kan Bapak aja mikir sendiri ya. Kali kalau dia pintar, ya, Ambo hilang timbu lo kok Bu ya. iya, mengaku. Tapi Aca koordinasi sama Ibu Elsie. Ya, Kan kemarin udah minta kamus Munawir Bu ya, nggak tahu nanti buat apa. lalu kirim, jangan dapat kamu itu perlu tuh Ya, Bu. Bu ya. Dia Udah pakai coba-coba channel, ya. nah tahu entah untuk jangan gitu ya. Jadi sebelum berjuang udah kalah duluan kita ya. Tetap bangun optimisme ya. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ya, Bapak Ibu, kalau ya. saya turutkan dulu ketidakapaan saya, mungkin nggak ada metode Asani Bapak Ibu ya. Saya berkali-kali jatuh bangun dalam menyusun metode ini. Awal yang membuat saya tuh nggak apa, pada saat ketemu kata-kata kada, sabara, artinya itu bukan kata kerja. Sabara sabar, ini bukan kata kerja. Kada hampir, bukan kata kerja. Loh, kok kata kerja? Akhirnya saya, wah susah ini. Mana yang kata kerja, mana yang kata benda, nggak tahu katanya. Tapi kan belakangan ada bisikan ke saya, kamu kan sedang belajar Al-Quran, bukan belajar bahasa Indonesia. Jadi muncul lagi semangat baru. Jadi Bapak Ibu ya, tetap munculkan semangat. Jangan pernah ada mengatakan, saya nggak bisa ini, gitu ya. Gitu ya, Bu. Says my hair ni. Ya, makasih Bu ya. Says my hair ni panggilnya Bu Mai, Bu Ses atau Bu Har atau Bu Ni? Ses biasanya Bu ya. Hah? Ses. Bu Ses ya. Ya. Bu Ses ya. Oke, Bu Ses. Tapi kalau nanti manggil bisa aja Bu Ses atau Bu Mai. Ya. Saya enaknya Bu ya. Ada lagi pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Proses itu beliau kalau belajar sering tutup kamera Bu ya, ingatin Bu ya. Ya tanya lagi Bu ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dibahas untuk subjek itu domak. Ya. Lain. Itu jadinya un ya. Kemudian subjek an. Ya. Nah, sekarang untuk yang kasrohnya in itu ada definisi lain atau gimana? Kok nggak dibahas? Baik, Bapak Ibu semuanya. Pada hakikatnya, pada dasarnya, harkat kata benda itu hanya dua, fathah dan doma. Boleh Bapak catat. Pada hakikatnya, hanya fathah dan doma. Sudah? Adapun kasrah, dia punya penyebab. Nah, penyebab pertama, ada huruf jer di depannya. Jer, apa itu jer? Bi, li, ka, fi, an, dan seterusnya. Kawan-kawannya. Itu ada huruf jer di depannya, dia kasrah. Yang kedua, dia merupakan kata benda kedua dalam KBM. Kedua dan seterusnya, kedua, ketiga. Dia pasti kasrah. Jadi dia kasrah itu dipaksa. Ada yang menyebabkan dia itu jadi kasrah. Aslinya dia patah atau domah, tapi karena ada penyebab, dia menjadi kasrah. Jadi kasrah itu bisa netral. Dia bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, lihat konteksnya nanti. Ya gitu Pak ya. Jadi penyebabnya pertama adalah kasrah, penyebab kasrah huruf jer, atau dia kayak tadi, kata benda kedua. Seperti kata tanzilul kitabi tadi. Nah. Oke Bu ya. Oke. Silakan Bapak bertanya, nggak apa-apa. Nah, oke. Jadi tanzilul kitabi, ada kasrah. Tanzilul kitabi. Tanzilul
Kita dia. Ini kasrah ya Pak Ustaz. Ini kasrah kan? Ya kasrah ini ya. Ini aslinya adalah dia kitab, tapi karena dia KBM huruf kata benda kedua, dia mau jadi kabin. Ini sudah takdir begitu dia, sudah kaidahnya begitu. Gramatikalnya dia harus kasrah. Maka penyebabnya adalah dia KBM kedua. Itu penyebabnya. Jadi satu penyebabnya adalah ada huruf jar di depannya, kan dia kasrah. Ada kedua, Dia kata benda kedua. yang ketiga, ta marbutah, jamak ta marbutah. Jamak ta marbutah. Itu kasrah juga, ati. Aslinya ati itu bisa atun, bisa atan, tapi karena dia ta marbutah, maka jamaknya menjadi atin, yang objek. Jadi itu penyebabnya Pak ya. Oke? Oke Pak? Oke, Buya, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, siapa lagi? Lelang. Dibeli. Bapak Ibu semuanya, Bapak boleh bertanya, kita boleh bertanya kepada orang yang pernah belajar tempat lain. Bisa nggak diskusi dengan pemateri di tempat lain secair kita? Kita tanya Bu Elvia Nasri. Bu Elvia Nasri, Assalamualaikum Bu Elvia Nasri. Bu Elvia Nasri, saya tanya kepada Ibu. Saya tanya, tanpa menyebut metode. Bisakah tempat Ibu dulu belajar, bisa diskusi dengan panjang lebar, terbuka seperti kita belajar sekarang? Tidak. Sebelumnya, Ya. Enggak ada. Cuma dikasih materi, terus disuruh catat, ya, kemudian bikin PR, ya, setoran gitu. Terus ada diskusi seperti ini Bapak Ibu semuanya. Bu Elvia, ada diskusi seperti ini. Ada diskusi panjang lebar seperti sekarang kita di situ? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Jadi Bapak Ibu bersyukur ini. Ya, silakan bertanya aja sampai Bapak Ibu tidak memanfaatkan situasi ini. Tanya aja Bapak Ibu semuanya ya. Prinsip saya bertanya Ibu Nina kalau Bapak Ibu tanya. Semua pendamping saya sudah sepakat ya. Kalau nggak ada, nggak pasti kita jawabannya. Kita tanya Pak Ustadz dulu ya. Ya begitu Ibu Nina ya. Ya Bu ya. Saya juga gitu. Kalau saya nggak tahu, sebentar Bu, kita ada Dede Permana, anak saya di S3 Mesir. Kalau saya nggak tahu kata-kata sulit, saya tanya dia. De, ini gimana nih dia? Ada pertanyaan dari peserta deh ini. Dia akan jawab. Seperti kata-kata, ada berapa kata kemarin nih. Bapak Ibu, ada kata kemarin yang 2 kata yang saya nggak tahu. Sebenarnya saya tahu, teman meyakinkan lagi. Saya tanya ke dia. Dia jawab. Oke. Kalau dia nggak bisa jawab, dia akan jawab juga. Sebentar ya, Bi. Dede tanya ke Profesor Dede dulu. Katanya. Dia nanya ke profesornya yang di Al-Azhar Kairo. Dia tanya ke profesor. Jadi berjenjangnya seperti itu Bapak. Jadi Bapak Ibu, kami tanpa beban, Bapak kami suruh nanya. Kami takut nggak bisa jawab, nggak takut Bapak. Kalau saya nggak tahu, tar ya Pak Bambang, saya nggak tahu nih. Saya tanya dulu sama anak saya. Bu Nina nggak takut juga ditanya. Kalau Bu Nina nggak tahu, paling dia bilang, dilimpang saya aja, tunggu Pak Ustadz ya. Katanya. Nah, jadi gitu. Jadi Bapak Ibu nanya aja ya, sepanjang materi. Tapi kalau nanya, kenapa huruf jar mengkasrahkan? Baru nggak ada jawabannya. Ya. Kenapa cuma pelakunya 14, saya pengennya pelakunya 25. Itu ya nggak ada jawabannya. Gitu ya Pak Bambang Urip dan Bapak Ibu semuanya ya. Ya Bu ya. Dengar dari Bu Elvia, di tempat lain nggak bisa bertanya seperti seluas seperti ini. Jadi Bapak get the moment ya. Gunakan ini sebaik-baik. Kami sudah berazam, kami sudah berniat untuk menyurahkan semua kehidupan kami untuk Al-Quran. Alhamdulillah, Bu ya. Makasih Bu ya. Makasih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ada Bu ya. Silakan. Dalam kata KBM ini Bu ya, tadi kan Tanzilul Kitab. Jadi di dalam kata itu kan 2 buah kata. Apakah minimal itu Bu ya? Seandainya di belakang ini ada wa misalnya kan dan berarti atau menyambungnya kan? Berarti ada lagi. 3 bisa, 4 bisa. Andaikan di belakangnya itu wa,
berarti kata baris harakat Berikutnya enggak kata lagi. setelahnya itu Enggak lagi. oh terputus, enggak boleh ya Bu ya. Enggak lagi ya. Oke. Oke. Pokoknya sudah ada tanwin, putus. Ada wa, huruf putus. Putus. Ada alif lam, putus. Oke, Ya, makasih, 2, Bu bisa ya. 3, bisa 4. Tapi yang rata-rata ada tuh 2 dan 3. Inda rabbihim. Itu 3 itu. Inda 1, rabbi 1, ihim 1. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya inda rabbihim. Kita lihat aja misalnya yang tampil baru-baru ini. Kita lihat dulu ya. Contoh yang baru-baru tampil, kita lihat contohnya. Mana ini? Ayatina. Nah, misalnya dia 9. Jannatin na'imi. Ayat 9 Yunus. Coba buka. Iya Bu ya. Yunus 9. Jannatin na'imi. Nah, Yunus 9. Jannatin naimi ya. 2 itu ya. Ada robbahum ya Bu ya. Robbuhum. Nah, enggak, jannatin na'imi. Nah, itu ya. Ya. Tapi ada yang 3. Wa akhiru da'wahum. Karena itu huruf sia, nanti terangin ya. Yang bisa terangin dulu. Di surat ayat 4-nya. Inna fil tilafil laili. Nah, yang pertanyaan Bu Epi cocok tuh. Ayat 6 Yunus. Inna fi ikhtilafil laili. Ayat berapa Bu ya? Ikhtilafil 6 Bu ya. laili 1. Ada wa. Nah, putus. An-nahari. Nah, jadi sebenarnya aslinya adalah ikhtilafil laili wa ikhtilafin nahari sebenarnya itu kan. Tapi ikhtilafinya satu aja. Jadi ikhtilafil laili 1, wa 1, an-nahari 1. Itu contoh yang Bu tanya tadi ya Bu Epi ya. Ya, iya Bu ya, makasih Bu ya. Oke. Wah, ini yang menyambungkan kata. Ya, gimana Bu? Ada wa yang menyambungkan Ya, ketiganya ada itu wa ya. ya. Bu Ya, betul. Aceh, ada lagi pertanyaan? Tandoan yang tandoala ya. Tadi mau bertanya Bu ya, tapi Silakan, Bu. setelah dilihat lagi mau bertanya itu tadi Silakan. antara subjek dengan objek sudah insya Allah sudah paham. Ya. Jadi doma subjek Ya. atau keterangan subjek, Ya. kata objek atau Kata. keterangan objek ya. Sudah. Boleh nanya lagi ya. Boleh. Itu yang tertulis itu Buddha. Tanzilul Kitabi. Ya. Dijabarin. Kalau Alkitabi kan dia jelas katanya Quran. Ya. Kalau kitab yang lain saya sebutkan kitabin gitu boleh nggak? Tanzilul Kalau kitab Kitabin. apa itu contohnya kitabnya? Ya buku pelajaran ini. Kalau perjalanan tanpa alif lam. Tanpa alif lam ya. Tanpa alif lam. Kitab ini bisa kitab nih. Kan bisa itu. Kitab apa ini? Kitab kuning apa ini ya? Kitab ya. Itu boleh tapi tanpa alif lam. Ya. Tapi kan kita baca Quran, Pak. Ngapain pula itu kitabnya kan yang ada di Quran pasti pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam berarti dia buku-buku biasa dia. Biasa. Oke, mungkin ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Pesan kami tetaplah hadir terus ya. Jangan sampai Bapak Ibu nggak hadir. Ya. Terutama kepada yang baru Bu Elvia, Bapak Ibu hanya menyesuaikan istilah aja Bu ya. Istilah-istilahnya kita pakai bahasa Indonesia semuanya. Tinggalkan istilah-istilah yang pernah Ibu dapat kalau bisa di sini ya. Dan nanti ditanya Bu, oh ini yang fi'il madhi ya? Jangan ya Bu ya. Tutup pahami aja kakak. Oh ini yang masdar tuh ya? Jangan ya Bu ya. Tetap kakak aja ya. Jadi sekali lagi bahasa-bahasa yang lama itu Ibu tinggal sesuaikan dengan istilah-istilah kita yang baru ya. Kita kekuatannya ada di istilah. Kita tidak pakai bahasa nausaraf. Tetapi materinya insya Allah mencakup semuanya bahasa yang diperlukan dalam nausaraf. Jadi nausaraf itu arti bagi kita adalah gramatikal. Gramatikal itu artinya nausaraf itu. Gramatikal. Gramatikal itu tata bahasa ya. Nausaraf juga tata bahasa sama ya. Jadi kalau orang nanya, kamu belajar nausaraf nggak? Kagak. Saya hanya belajar gramatikal. Gramatikal itu sama dengan nausaraf ya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang nggak pas, yang nggak berkenan. Dan tadi saya lihat di grup sudah ada nama-nama yang daftar mengisi untuk Mila. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pelonggaran waktu, silakan atau hadir nanti di Triple A. Pak Effendi sudah pernah ke Triple A. Tapi di sini ini Pak Effendi yang paling duluan datang sini. Tapi ini sebentar aja waktu itu.
Masih ingat Pak Benny, masih ada foto Pak Benny. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kalau nggak ada lagi saya kembalikan kepada Bu Nina untuk menutup kelas kita. Kepada Bu Nina, waktu dan tempat kami persilakan. Ya Bu ya, terima kasih Bu ya. Baik Bapak Ibu, pagi ini sudah lumayan ya, 3 jam. Kalau yang dari subuh udah berapa jam tuh? Kali sekian huruf, Saya sekian buka Zoom jam 4 Bu Nina. Iya Bu ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat tambahan kata benda majemuk ya Bapak Ibu, kemudian pola-pola af'ala dan pola fa'ala untuk KBKK. Semoga terbenakkan. Dan yang mau bertanya lebih lanjut silakan masuk Senin malam dan Rabu malam di kelas percepatan. Kita tutup sesi ini dengan mengucapkan alhamdulillah, doa Qatmil Quran dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna Allahumma zakirna wa'allimna mimma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili wa waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Bu ya.